Nah, sekarang pengaruh cara melakukan sampling terhadap tadi ya, ukuran sebaran dan ukuran pusat data ya. Seandainya kita melakukan sampling tapi secara convenient ya, seperti yang tadi, maka statistik dan parameternya itu, statistik itu tidak akan bisa ya, ya saya hapus dulu, mewakili parameter. Jadi statistik itu tidak bisa merepresentasikan nilai dari parameter, atau dengan kata lain si sampel itu tidak bisa mewakili populasi. Nah, jadi misalkan kalau kita lagi ngomongin rata-rata gitu, X barnya itu misalkan 20, ya biasanya si parameternya itu mungkin nggak 20, tapi bisa aja 30 gitu. Jadi tidak akan bisa mewakili si parameter. Sementara kalau random sampling, statistiknya itu dapat mewakili populasi. Nah, jadi istilahnya itu statistik kita itu adalah istilah dalam statistika ya. Statistik yang kita punya itu adalah statistik yang unbiased. Sementara kalau yang confidence sampling, statistiknya itu adalah bias ya. Jadi nah ini ada unbiased. Nah, walaupun statistik kita itu adalah unbiased dalam kasus random sampling gitu ya, tapi X bar sampai kapanpun pasti akan beda dengan mu ya. Atau kalau dari segi misalkan parameter kita parameter categorical, berarti P topi itu pasti akan beda dengan pi ya. Nah, ingat ini adalah lambang rata-rata dalam sampel, tapi ini rata-rata dalam populasi. Ini adalah proporsi dalam sampel, ini adalah proporsi dalam populasi ya. Jadi walaupun statistik kita itu dapat mewakili populasi atau statistik unbiased karena sampel yang kita ambil itu adalah random sampel, tapi nilai ini tuh nggak akan bisa sama ya. Jadi seperti ini juga nggak sama nih. Namun seiring n semakin besar, n itu adalah ukuran sampel. Ya, ketika n itu semakin besar, maka si X bar itu semakin lama akan semakin dekat dengan mu. Ya, mungkin kalau Anda pernah belajar kalkulus, istilahnya itu seperti ini. Ketika n semakin besar, nilai X bar itu akan menjadi mu. Nah, ini adalah yang terjadi di kasus random sampling. Tapi fakta ini tidak akan terjadi ketika kita melakukan convenience sampling. N itu adalah jumlah data pada sampel. Nah, semoga cukup jelas ya pengaruh dalam melakukan sampling terhadap statistik dengan parameter. Nah, sekarang kita masuk ke dalam menu utama dari perkuliahan ini, yaitu adalah ini, pengujian statistik untuk mean dari sebuah populasi atau rata-rata dari sebuah populasi. Nah, di sini saya ambil suatu contoh kasus. Contoh kasusnya itu adalah ini judulnya ya. How much time do you need? Jadi ceritanya ada sebuah guru ya ingin melakukan survei terhadap sebuah ujian. Kira-kira ujian ini tuh bisa selesai dalam berapa menit gitu. Nah, jadi tentu saja dia tidak bisa mensurvei seluruh siswa di sekolahnya karena ada sekitar 500-an orang lah. Saya nggak tahu ada berapa. Namun dia hanya bisa mengambil sampel. Nah, sampel yang dia dapatkan itu adalah 48 siswa. Nah, jadi dia ingin mengetahui untuk ujian ini tuh waktunya tuh berapa lama sih gitu ya. Nah di situ step of statistical investigation-nya berarti langkah pertama tuh adalah apa sih pertanyaan penelitiannya, apa sih research question-nya, itu adalah mengetahui waktu yang diperlukan ya. Untuk mengerjakan ujian. Nah, langkah keduanya ya mengumpulkan data. Ya. Nah, langkah ketiga ya mengolah data.
Langkah keempat, inferensi ya. Inferensi. Langkah kelima, kesimpulan. Langkah keenam, melihat kembali, siapa tahu ada yang bisa diperbaiki. Nah, ceritanya kita udah sampai tahap 1 dan tahap 2, di mana data sudah terkumpul, kita coba mengolah datanya. Nah, ini adalah data yang sudah dikumpulkan ya. Jadi ada 48 siswa sudah disurvei, dan terlihat di sini ada, saya pakai warna merah ya, ada 4 siswa tuh. Dia butuh waktu sampai 30 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Kemudian ada 1 orang siswa tuh, dia butuh cuman berapa? 8, 7, 6, 5. Cuman butuh 5 menit. Dan ada 1 siswa itu cuman butuh 6 menit. Apakah dia ngerjainnya asal-asalan atau apa? Tapi kita nggak tahu ya. Namun intinya, ketika kita melihat data dan data tersebut adalah data kuantitatif nih, ada beberapa komponen yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama itu adalah shape ya. Shape itu tuh adalah bentuk dari data kita ya. Nah, karena shape itu sangat mempengaruhi apakah data kita itu qualified atau enggak gitu ya. Nah, biasanya data yang qualified itu tuh adalah data yang tidak skew, left skew ataupun tidak right skew ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu left skew sama right skew. Nah, data yang right skew itu yang seperti ini nih. Jadi ngumpulnya tuh di daerah yang kiri nih. Nah, terus di daerah yang besar-besar tuh jarang sekali terjadi. Sementara data yang left skew itu yang kebalikannya ya. Nah, jadi seperti ini nih. Nah, jadi datanya tuh kebanyakan ada di daerah yang besar-besar, sementara data yang daerah yang nilainya kecil tuh jarang gitu. Nah, seorang guru ya pasti senang sekali kalau nilai ujian dari kesemua mahasiswanya itu adalah left skew. Karena banyak sekali yang dapat nilai 10 atau 9. Tapi si guru tersebut akan sedih kalau nilai ujiannya itu datanya itu right skew. Nah, yang lain daripada itu adalah normal ya. Jadi tidak left skew, tidak right skew. Ngumpulnya itu di tengah biasanya. Nah, ini data normal. Ini data left skew. Ini data right skew. Nah, jadi biasanya yang dari uji min itu biasanya kita bisa lakukan uji min kalau data kita itu adalah normal ataupun boleh right skew atau left skew tapi tidak terlalu ekstrim ya. Nah, kebetulan di data kita ini terlihat agak sedikit right skew ya, tapi masih oke lah. Nah, kemudian komponen yang kedua yang mesti kita bahas itu adalah center. Center itu kita coba carilah nilai dari min-nya, carilah nilai dari mediannya kalau ada gitu ya. Supaya kita bisa tahu kira-kira data itu tuh ada di mana sih gitu ya. Nah, min-nya itu ada di 13 ya. Kemudian variability itu adalah ukuran dari seberapa tersebar data tersebut. Dan di sini data kita punya nih ukurannya itu adalah lewat standar deviasi nih. Ya, standar deviasinya itu 6,5, berarti tidak terlalu tersebar ya. Cukup oke lah gitu. Nah, kita nggak mau juga data kita terlalu tersebar. Dan yang terakhir, komponen yang terakhir itu adalah unusual observation atau sering kali disebut dengan outlier. Apakah ada outlier di data kita? Ya ada sih, ini nih, ada sekitar 4 siswa ya mengerjakannya sampai 30 menit. Nah, siapa tahu ini adalah mahasiswa yang sebenarnya dia tuh tidak mengerjakan, dia cuma asal-asalan ya. Nah, data-data yang seperti itu harus kita buang ya. Tapi sementara kita akan pakai dulu ya. Setelah kita melakukan pengolahan data, kita masuk ke tahap keempat ya, yaitu melakukan tahap inferensi ya. Ini tahap keempat itu tahap inferensi, di mana dalam tahap keinferensi ini tuh kita ingin menguji. Nah, jadi si guru itu sebenarnya tuh sudah melakukan klaim ya. Dia klaim bahwa ujian itu bisa diselesaikan dalam waktu 10 menit gitu ya. Jadi dia klaim bahwa rata-rata seluruh mahasiswa di sekolah itu dapat mengerjakan ujian ini dalam waktu 10 menit. Makanya H0-nya itu adalah ini. Mu sama dengan 10 dan H alternatifnya tuh mu tidak sama dengan 10 ya.
Ya, jadi semoga cukup jelas nih kenapa saya dapat H0 dan HA seperti ini. Dan kita akan melakukan strategi 3S ya. 3S. Nah, jika Anda ingat, 3S itu adalah statistik, simulation, dan kemudian strength of evidence. Nah, statistiknya sudah jelas ya. Tadi dari 40 data sampel yang sudah kita ambil, kita dapat statistiknya itu adalah X bar sama dengan 13,708. Dan kemudian tahap berikutnya dalam tahap strategi 3S itu adalah kita akan melakukan simulasi ya. Nah, ini kita akan menggunakan applet. Nah, setelah kita simulasikan, dari simulasi itu kita akan mengukur strength of evidence kita. Apakah kita ingin mengukur p-value sih, terutama p-value kita itu berapa. Ya. Nah, saya akan masuk ke slide selanjutnya untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana menggunakan applet ya.